Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video, yaitu tentang latihan soal atau menyelesaikan latihan soal PTS atau UTS semester 2 Matematika kelas 5. Langsung di sini untuk latihan soal yang pertama. Hitunglah 12 pangkat 3 ditambah 16 sama dengan berapa? 12 pangkat 3 berarti di sini 12 dikali 12 dikali 12. 12 dikali 12 sama dengan 144 dikali 12 sama dengan 1728. Berarti di sini 1728 ditambah 16. 1728 tambah 16 sama dengan berapa, yaitu 1744. Kalau demikian nomor 1 jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan pada gambar, ditanyakan jumlah satuan kubus pada gambar tersebut adalah. Untuk menentukan berapa jumlahnya kita pakai rumus mencari volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang dari bangun tersebut adalah berapa? 3 kubus satuan. Lebarnya berapa? Yaitu 3. Berarti 3 kali 3. Sedangkan tingginya ada berapa kubus satuan? Ada 4. Selanjutnya tinggal kita hitung. 3 kali 3 9 dikali 4. 9 dikali 4 36. Bila demikian untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B, yaitu ada 36 kubus satuan. Berikutnya soal nomor 3. Jumlah kubus satuan yang menyusun bangun di atas adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal demikian, pertama kita harus tahu volume dari bangun ruang, itu bangun ruang balok ataupun kubus, itu panjang kali lebar kali tinggi. Kita hitung satu-satu dari bangun tersebut. Dari bangun yang pertama, yaitu bangun yang bawah, panjangnya berapa? Yaitu ada berapa? Ada 8. Lebarnya ada berapa? Ada 3. Dan tentunya tingginya tentunya pakai satuan atau pakai 1. Bangun 1 atau bangun yang bawah, 8 dikali 3 sama dengan 24 kali 1 sama dengan 24. Selanjutnya bangun yang tengah atau yang kedua, panjangnya ada berapa? Yaitu ada 8. Lebarnya ada 2. Tinggi satuannya adalah ada 1 sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. Berikutnya bangun yang ketiga atau yang paling atas, yaitu panjang 8, lebarnya tentunya 1 dan tingginya adalah 1 sama dengan 8. Tinggal selanjutnya diapakan, yaitu di jumlah. 24 ditambah 16 40 tambah 8 sama dengan 48. Bila demikian untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang C. Berikutnya adalah soal nomor 4. Banyak kubus satuan pada gambar di atas adalah. Perhatikan di situ ada bangun yang mana terbentuk dari beberapa kubus satuan. Caranya bagaimana? Caranya itu bangun yang besar yang mana panjangnya adalah ada 4 kubus satuan, lebarnya ada 3 dan tingginya yaitu ada berapa? Ada 3, dikurangi daerah yang tengah tersebut atau yang tidak ada kubusnya. Kalau demikian 4 dikali 3 12 dikali 3 sama dengan 36, dikurangi daerah yang kosong berapa? Yaitu panjang 2, ini dikurangi 2, lebarnya tentunya adalah 1 dan tingginya adalah 2. 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. 36 dikurangi 4. Selanjutnya dikurangi lagi bagian yang belakang atau yang paling atas, yaitu memiliki panjang 2. Ini yang paling atas saya taruh di sini, maaf. 2, lebarnya adalah 1 dan tingginya adalah 1. Kalau demikian 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti 36 dikurangi 4 dikurangi 2.
36 dikurangi 4 tinggal 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Bila demikian untuk soal nomor 4 jawabannya adalah 30, yaitu yang B. Soal berikutnya nomor 5. Volume kubus dengan panjang sisi 8 cm, berapakah volumenya? Untuk mencari volume kubus, yaitu bagaimana sisi kali sisi kali sisi. 8 dikali 8 kali 8 itu panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. 8 kali 8 64 dikali 8. 64 dikali 8 sama dengan 512. Dan demikian volumenya adalah 512 cm, karena ini satuan isi berarti kubik. Berikutnya soal nomor 6. Ditanyakan volume bangun ruang di atas adalah, di mana bangun ruang tersebut berbentuk kubus. Kalau demikian, yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi, sama dengan 12 dikali 12 dikali 12. 12 dikali 12 yaitu berapa? Sama dengan 144 dikali 12 sama dengan 1728. Karena ini cm berarti satuannya adalah cm kubik. Berikutnya adalah soal nomor 7. Tentukan panjang sisi kubus jika diketahui volume kubus 3375. Volume sama dengan 3375. Untuk menentukan panjang sisi dari kubus tersebut bagaimana, yaitu dengan cara mencari akar 3 dari 3375. 3 dari 3375. Caranya bagaimana? Untuk materi ini bisa dilihat di video saya sebelumnya, silahkan bisa dibuka, yaitu ambil 3 dari belakang, yang belakangnya 5 yaitu 5, 3 berarti 1 kali 1, 1 kali 1 sama dengan 1, kalau 2 8 berarti ini gunakan 1. Bila demikian panjang rusuknya untuk nomor 7 adalah 15 cm. Bila demikian nomor 7 jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 8. Panjang balok 28 cm. Ada sebuah balok di sini seperti ini kurang lebihnya. Panjangnya 28 cm dan lebarnya 18 cm, sedangkan tingginya 8 cm. Volume balok tersebut adalah berapa? Bagaimana cara penyelesaian soal demikian? Caranya yaitu panjang kali lebar kali tinggi, yaitu sama dengan 28 dikali 18 dikali 8. 28 dikali 18 sama dengan 508 dikali 8 sama dengan 4032. Karena ini cm satuannya berarti cm kubik. Itulah nomor 8, sehingga nomor 8 pilihannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 9. Volume balok 10.780 V sama dengan 10.780 cm kubik. Panjang dari balok tersebut adalah 35 cm. V sama dengan 35 cm. Sedangkan tinggi balok tersebut adalah lebar balok tersebut adalah 22 cm. L sama dengan 22 cm. Ditanyakan berapakah tinggi dari balok tersebut. Untuk mencari tinggi, perhatikan rumus mencari balok. Rumus mencari volume balok sama dengan volume sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Karena sekarang yang ditanyakan adalah tinggi, maka tinggal dibalik mencari tinggi bagaimana. Tinggi sama dengan, karena majunya adalah dikali, maka lawan dari perkalian adalah bagian. Tinggi sama dengan tinggal di volume
dibagi panjang dibagi lebar, atau bisa juga volume dibagi panjang kali lebar. Ini sama saja. Volumenya berapa? Yaitu volumenya 10.780 dibagi panjangnya berapa? 35 dibagi lebarnya 22. 10.780 dibagi 35 sama dengan berapa? Sama dengan 308 dibagi 22. 308 dibagi 22 sama dengan 14. Bila demikian, tinggi dari balok tersebut adalah 14 cm. Berikutnya soal nomor 10. Fajri mempunyai dua buah kubus dengan panjang sisi 13 cm dan 17 cm. Berarti di sini ada kubus satu memiliki panjang sisi sama dengan 13 cm. Sedangkan kubus 2 K2 panjang sisinya adalah berapa? 17 cm. Berapa selisih volume kedua kubus tersebut atau kubus milik Fajri? Untuk mencari volume, tentunya mencari selisihnya, kita cari dulu volume masing-masing kubus. Yang pertama tentunya adalah 13 dikali 13 kali 13. 13 kali 13 160, 9 dikali 13 sama dengan 2197. Ini volume kubus yang pertama. Volume kubus yang kedua yaitu memiliki panjang sisi 17. Kalau demikian mencari volume kubus yang kedua, 17 dikali 17 kali 17. 17 dikali 17 289 dikali 17 sama dengan 4913. Ini volume kubus yang kedua. Selanjutnya ditanyakan berapakah selisih kubus pertama dengan kedua. Caranya, kubus atau volume kubus yang besar dikurangi volume kubus yang kecil, yaitu 4913 dikurangi 2197 sama dengan 2716 cm kubik. Inilah selisihnya. Kalau demikian nomor 10 jawabannya yang mana? Yaitu yang B. Berikutnya soal nomor 11. Sebuah kolam renang dengan panjang 25 meter, P sama dengan 25 meter, dan lebarnya 12 meter, L sama dengan 12 meter. Jika volume kolam renang 540 juta cm kubik. Kedalaman kolam renang adalah, kedalaman sama saja dengan kalau dalam sebuah balok berarti tinggi. Berarti mencari tinggi dari balok atau kedalaman dari kolam tersebut berapa. Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan kembali di sini bahwasannya volume, untuk mencari volume kita harus tahu dulu cara atau rumus mencari volume. Volume sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Kedalaman berarti sama saja dengan tinggi dari balok. Sekarang mencari tinggi. Tinggi sama dengan volume dibagi panjang dibagi lebar. Sebelum kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal, perhatikan di sini bahwasanya panjang dan lebarnya satunya adalah meter, sedangkan volumenya dalam bentuk cm. Bila demikian, kita samakan satuan ukurnya terlebih dahulu dalam disamakan ke arah meter terlebih dahulu. Volume cm kubik jadikan ke meter, berarti cm desimeter meter, berarti ada naik dua tingkat, cm kubik menjadi desimeter, ini menjadi meter kubik. Kalau demikian sama saja dengan 540 meter kubik. Setelah satuan ukurnya sama, selanjutnya tinggal kita masukkan penyelesaiannya, yaitu volume 540 meter kubik dibagi panjang yaitu 25
lebarnya 12. 540 dibagi 25 dibagi 12 sama dengan berapa? 540 dibagi 25 yaitu sama dengan 21,6, sama dengan 21,6 dibagi 12. 21,6 bagi 12 sama dengan 1,8. Satuannya apa? Yaitu meter. Apabila perintahnya ke bentuk sentimeter, tinggal meter turunkan ke sentimeter, yaitu turun 2 tingkat. 1,8 turun 2 tingkat 1, 2 menjadi 180 cm. Ini bila perintahnya ke bentuk sentimeter. Nomor 12. Bak mandi Dian berbentuk kubus. Ada bak mandi berbentuk kubus yang mana kedalamannya adalah 1 meter, berarti kedalaman adalah garis ini 1 meter. Isi air bak mandi Dian adalah liter, berarti isi, berarti volume sama dengan liter. Untuk menyelesaikan soal demikian itu bagaimana caranya? Perlu kita ketahui bahwasanya liter sama saja dengan desimeter kubik. Kalau demikian, meter bisa turunkan dulu ke nilai desimeter, yaitu turun 1. Tapi di sini saja maaf ini sama dengan 10 desimeter. 1 meter sama dengan 10 desimeter. Desimeter sama dengan, kalau nanti di volume adalah desimeter kubik sama dengan liter. Sekarang setelah kita ketahui bahwa kedalaman bak tersebut adalah 10 desimeter, namanya kubus, berarti kan panjang, lebar, dan tingginya memiliki panjang rusuk yang sama, yaitu kalau ini adalah sama-sama 10 desimeter. Bila demikian tinggal kita 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 100 dikali 10 sama dengan 1000. Kalau demikian volumenya adalah 1000 desimeter kubik atau sama saja dengan 1000 liter. Berikutnya adalah soal nomor 13. Volume bangun di atas adalah, perhatikan bangunnya di mana ya, ini 20, ini satuannya adalah sentimeter, 8 di sini belum muncul, dan di atas di sini ada 16 cm, di sini ada 8, dan di sini 8. Ditanyakan berapakah volume bangun tersebut, tapi ini mencari volume gabungan dari bangun ruang. Kalau demikian kita hitung dulu satu-satu volume bangun satu atau yang bawah dulu, yaitu panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya sama dengan 20, lebarnya tentunya 8, tingginya berapa? Tingginya karena di sini ada 16, di sini ada 8, berarti 16 dikurangi 8, berarti tingginya sini 8. 20 dikali 8 sama dengan 160. 160 dikali 8. 160 dikali 8 sama dengan 1280. Ini volume bangun yang bawah. Ditambah volume bangun yang atas. Berapakah volume bangun yang atas? Ini garis. Yang atas panjang kali lebar kali tinggi juga. Panjangnya berapa? Tentunya ini adalah sama dengan ini, yaitu 8 dikali lebarnya ini sama dengan sini, tapi dikali 8, dan tingginya sudah ada, yaitu 8. 8 kali 8 64 dikali 8. 64 dikali 8 sama dengan 512. Ini volume bangun yang atas. Selanjutnya dijumlahkan, yaitu volume bangun bawah, yaitu 1280 ditambah 512 sama dengan berapa? Sama dengan 1792. Satuannya tapi ini cm3. Kalau demikian untuk soal nomor berapa ini, yaitu nomor 13, jawabannya adalah yang A.
Berikutnya soal nomor 14. Damar mempunyai dua akuarium berbentuk kubus dengan volume. Ada dua buah akuarium berbentuk kubus, yang mana volume yang satu atau akuarium pertama adalah 1728 P1 sama dengan 1728 cm3. Sedangkan yang kedua adalah 19.000 P2 sama dengan 19.683 cm3. Selisih panjang sisi akuarium damar adalah berapa? Selisih panjang. Kalau demikian, kita cari dulu panjang sisinya masing-masing. Untuk yang pertama, volume pertama yaitu 1728. Berapakah panjang sisinya? Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara menggunakan akar 3 dari 1728. Untuk materi ini sekali lagi, kalau masih belum lancar bisa dibuka di video saya sebelumnya. Akar 3 dari 1728 itu berapa? Perhatikan di sini, ambil 3 angka dari belakang. Yang angka terakhir 8 itu merupakan hasil dari perkalian berapa? Yang belakangnya 8 tentunya hasil dari berapa? 2 pangkat 3. 2 kali 2 4 kali 2 tapi 8. Di sini 2. Sedangkan 1 adalah hasil dari 1 pangkat 3. Demikian volume yang pertama apa? Akuarium yang memiliki volume 1728, panjang sisinya adalah 12. Selanjutnya tinggal kita hitung atau cari panjang sisi volume akuarium yang kedua. Caranya sama dengan yang pertama, yaitu akar 3 dari 19.683. Ambil 3 angka dari belakang. Yang belakangnya 3, 7 pangkat 3. Sisanya adalah, ini tinggal 19. 19 kalau 3 pangkat 3 27 terlalu besar, 2 pangkat 3 8. Kalau demikian di sini menggunakan angka 28. Sehingga panjang rusuk akuarium yang kedua adalah 27 cm. Selanjutnya ditanyakan berapakah selisih panjang sisinya. Selisih panjang sisinya tentunya yang panjang yaitu 27 dikurangi panjang sisi dari kubus tersebut atau akuarium tersebut, yaitu 12. 27 dikurangi 12 sama dengan 15. Bila demikian, untuk soal nomor 14 jawabannya adalah yang B, yaitu 15 cm. Itu yang B. Berikutnya soal nomor 15. Berikut adalah jaring-jaring kubus kecuali, perhatikan yang bukan, tentunya ya adalah yang D, itu yang bukan. Soal nomor 16. Berikut adalah jaring-jaring balok kecuali, yang bukan, tentunya juga ada yang B, itu mirip dengan nomor 15, di mana ada sebuah sisi yang bersebelahan yang nggak memungkinkan untuk membentuk jaring-jaring balok, itu yang B. Berikutnya soal nomor 17. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut nomor 17. Jika F adalah alas kubus, maka atap kubus adalah atap kubus berarti yang berseberangan dengan F. Yang berseberangan dengan F tentunya adalah yang C. Kalau demikian nomor 17 adalah C. Berikutnya soal nomor 18. Jika diketahui panjang sisi kubus 25 cm, panjang sisi 25 cm, berapa luas jaring-jaring kubus? Luas jaring-jaring kubus sama halnya dengan luas permukaan kubus. Demikian tinggal 6 dikali panjang sisi kali panjang sisi, 6 dikali panjang sisinya yaitu 25 dikali 25. 25 dikali 25 sama dengan 625. 6 dikali 625 sama dengan berapa? Yaitu 3750. Sehingga luasnya adalah 3750 cm persegi. Kalau demikian untuk soal nomor 18 jawabannya adalah yang D.
Berikutnya soal nomor 19. Perhatikan jaring-jaring balok berikut. Luas jaring-jaring balok adalah, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa di sini ada panjangnya berapa, yaitu 12, lebarnya ada 10, tingginya ada, tinggi dari balok tersebut ini tentunya adalah 3. 12, 10, dan 3. Untuk mencari luas jaring-jaring balok sama halnya dengan mencari luas permukaan dari balok. Di sini saya akan menggunakan teori alternatif dari saya, di mana panjang kali lebar sama dengan 12 dikali 10, lebar dikali tinggi sama dengan 10 dikali 3, selanjutnya tinggi dikali ini, panjang kali lebar, lebar kali tinggi, tinggi kali panjang, tinggi kali panjang sama dengan 3 dikali 12. 12 kali 10 sama dengan 120. 10 kali 3, 30. 3 kali 12 sama dengan 36. Selanjutnya tinggal apa? Yaitu tinggal kita jumlahkan. 120 tambah 30 ditambah 36 yaitu berapa? 186. 186. Selanjutnya tinggal dikali 2 sama dengan 372 meter persegi. Kalau demikian nomor 19 jawabannya yang mana itu? Yaitu yang A. Berikutnya soal nomor 20. Volume kubus sama dengan 2197 cm kubik. Luas jaring-jaring kubus adalah berarti luas permukaan dari kubus. Untuk mencari luas permukaan dari atau luas jaring-jaring atau luas permukaan dari kubus tersebut, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu panjang sisi dari kubus tersebut, yaitu dengan cara bagaimana, yaitu akar 3 dari 2197. Ambil 3 dari belakangnya 7 yaitu apa? 3 pangkat 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. Oh, ini adalah 3. 2 hasil dari berapa, yaitu 1 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 8 terlalu besar, maka gunakan 1. Kalau demikian panjang sisi dari kubus, sama dengan 13 cm. Setelah kita ketahui bahwasanya panjang sisinya 13, sekarang harus kita cari dulu luas dari apanya, yaitu luas sisinya. Karena ada 6, maka tinggal kita hitung saja. 6 sisi dari sebuah kubus, 6 kali 13 dikali 13. 6 dikali 13 sama dengan berapa? Yaitu 78 dikali 13. 78 dikali 13 sama dengan 1014 cm persegi. Ini merupakan luas permukaan atau luas dari jaring-jaring kubus tersebut. Bila demikian untuk soal nomor 20 jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal isian, yaitu soal nomor 21. Abu mempunyai kardus berbentuk balok dengan panjang 36 cm. Kita gambar saja di sini ada balok dengan panjang 36, ini satuan cm, 36 cm. Lebarnya 12 cm dengan tinggi 9 cm. Kemudian kardus tersebut diisi kubus kecil-kecil dengan ukuran 3 cm. Kardus atau yang berbentuk balok tersebut diisi dengan kardus yang kecil yang mana memiliki ukuran 3 cm. Ini satuan tidak seperti yang cm di sini karena ini sudah dinyatakan cm semuanya. Ditanyakan berapa jumlah kubus yang dapat ditampung di kardus tersebut yang bisa masuk ke sini. Caranya itu bisa dua cara, 36 bagi 3, 12 bagi 3, 9 bagi 3, selanjutnya dihitung pun bisa. Atau volume besar dibagi volume kecil. Volume yang pertama, volume yang atas atau yang satu berapa? Yaitu 36 atau panjang kali lebar yaitu 12 dikali tinggi yaitu 9.
36 dikali 12, 36 dikali 12 sama dengan berapa, yaitu 432 dikali 9 sama dengan 3888. Ini volume yang besar. Volume besar dibagi volume yang kecil. Volume yang kecil berapa? Karena ini panjang sisinya adalah 3, otomatis semuanya adalah memiliki panjang, lebar, dan tinggi 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Kalau demikian 3888 dibagi, ini langsung saja dihapus dulu. 3888 dibagi 3 kali 3 kali 3, yaitu berapa? 27. Kalau kemudian dibagi 27 sama dengan berapa, yaitu 144. Atau di sini saya akan menggunakan cara yang kedua. Perhatikan di sini untuk tambah wawasan atau pengalaman kita. 36 dibagi 3, 12. 12 bagi 3, 4. 9 bagi 3, 3. Sekarang menjadi panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 12 dikali 4 dikali 3. 12 dikali 4 sama dengan berapa, yaitu 48. 48 dikali 3. 48 dikali 3 sama dengan 144. Ya, demikian jawaban untuk soal nomor 21 adalah 144 buah kubus yang bisa dimasukkan. Nomor 22, Anissa mempunyai kubus dan balok. Berarti punya 2 buah, satu mempunyai kubus, yang satu adalah mempunyai balok. Jika sisi kubus sama dengan lebar balok, panjang balok 2 kali sisi kubus dan tinggi balok sepertiga panjang balok. Tentukan volume balok jika diketahui volume kubus Anissa 729 cm3. Berarti ditanyakan adalah volume balok. Volume balok sama dengan berapa? Untuk mengetahui volume balok, berarti kita harus mencari dulu panjang rusuk dari panjang sisi atau panjang rusuk dari kubus. Karena di sini sudah diketahui bahwa volume kubus adalah 700. Ini volume kubus atau PK 729. Tapi berapa panjang rusuknya atau panjang sisi kubus tersebut? Caranya bagaimana, yaitu akar 3 dari 729. Akar 3 dari 729 sama dengan berapa, yaitu 9. Tapi di sini sudah kita ketahui panjangnya adalah 9, lebarnya 9, tinggi juga 9 karena ini berbentuk kubus. Selanjutnya perhatikan di sini kalimatnya. Jika sisi kubus sama dengan lebar balok, sisi kubus 9 sama dengan lebar balok, tapi lebar balok ini 9. Jika sisi kubus sama dengan lebar balok, panjang balok 2 kali sisi kubus. Karena di sini 9, berarti panjang balok 2 kali sisi kubus. Berarti 2 kali 9 berapa, yaitu 18. Dan tinggi balok sepertiga panjang balok. Tinggi balok ini, tinggi sama dengan ini, yang ini 1/3 panjang balok. Berarti 1/3 dari 18. 1/3 kali 18. Berarti ketemu berapa? Kalau demikian 18 dibagi 3, 6. 6 kali 1, 6. Kalau demikian tingginya sama dengan 6 cm. Selanjutnya ditanyakan berapakah volume balok tersebut. Untuk mencari volume balok, yaitu rumusnya bagaimana, itu panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya 18, lebarnya 9, dan tingginya adalah 6. 18 dikali 9 sama dengan 162 dikali 6. 162 dikali 6 sama dengan 972. Demikian volume dari balok tersebut adalah 972 cm3.
Berikutnya soal nomor 23. Elvan mempunyai bak mandi berbentuk kubus dengan ukuran 1,5 m. Berarti ada bak mandi berbentuk kubus yang mana memiliki ukuran 1,5 meter. Jika Elvan mengisinya dengan debit air 750 cm kubik per detik. Di sini debitnya sama dengan 750 cm kubik per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan Elvan? Bapak tanyakan waktu. Untuk menyelesaikan soal demikian, yang pertama kita harus perhatikan bahwasanya di sini satuannya meter, di sini sentimeter. Kalau demikian kita samakan saja ke bentuk sentimeternya saja. Meter ke sentimeter, berarti bagaimana, yaitu turun 2 tingkat. Sama saja dengan 1,5 turun 2 tingkat, 1, 2 menjadi 150 cm. Setelah kita ketahui bahwa panjang rusuk atau panjang sisi dari kubus tersebut 150 cm, selanjutnya tinggal kita menghitung untuk mencari waktu. Untuk mencari waktu perlu kita perhatikan bahwasanya rumus dari debit di sini debit sama dengan volume dibagi waktu. Ini harus hafal. Dan untuk materi ini silakan yang belum lancar bisa dibuka di video saya, di situ lengkap penjelasan materinya, atau bisa dibuka di playlist channel ini. Karena sekarang yang ditanyakan adalah waktu, berarti bagaimana, tinggal volume dibagi debit. Volumenya berapa? Volumenya kita hitung terlebih dahulu. Sekarang ada kubus memiliki panjang, adalah panjang sisinya adalah 150, berarti kubus itu sendiri volumenya berapa? Caranya adalah 150 dikali 150 dikali 150. Ini untuk mencari volume dulu. 150 dikali 150 sama dengan 22.500 dikali 150 sama dengan 3.375.000. Ini volume dari kubus tersebut dalam satuan cm3. Setelah volumenya kita ketahui yaitu 3.375.000, selanjutnya kita akan memasukkan kepada rumus mencari waktu, yaitu volume dibagi debit. Sama dengan di sini kita hapus saja, ini sudah ketemu volumenya yaitu 3.375.000, tapi ini sama dengan volume dibagi debit 3.375.000 dibagi debitnya yaitu 750, sama dengan berapa, yaitu 4.500. 4.500 apa? 4.500 detik. Kalau perintahnya ke bentuk menit, tinggal kita bagi 60, yaitu bagaimana, yaitu dibagi 60. 4.500 dibagi 60 sama dengan berapa menit, yaitu 75 menit. Kalau perintahnya ke jam, tentunya adalah sama dengan 1 jam lebih 15 menit. Itu kalau perintahnya ke jam, berarti 1 jam lebih 15 menit. Berikutnya soal nomor 24. Dita ingin membuat kerangka kubus dengan bambu. Ingin membuat kerangka kubus ini dengan bambu. Jika volume kubus yang akan dibuat Dita adalah 2744, volume 2744 cm3. Berapa panjang bambu yang dibutuhkan Dita untuk membuat kerangka kubus? Panjang bambu. Untuk menjadi panjang bambu maksudnya bagaimana? Panjang bambu tentunya samanya dengan panjang rusuk. Panjang rusuk ini ada berapa seluruhnya? Karena ini kubus tentunya ada 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Kalau demikian ada 12 panjang sisi atau panjang rusuknya. Caranya bagaimana? Tentunya kita menggunakan atau mencarinya yaitu dengan cara akar 3 dari 2744. Akar 3 dari 2744 itu berapa? Yaitu karena ini 4 tapi ambil 3 dari belakang, yang angka terakhirnya berarti 4 pangkat 3. Sisanya tinggal 2, tapi ini 1 sehingga ini adalah 14. 14 ini adalah karena panjangnya sekarang kubus tersebut sudah kita ketahui yaitu 14, sedangkan jumlah seluruhnya ada 12, tinggal selanjutnya tinggal 12 dikali 14. 12 dikali 14 sama dengan berapa? Yaitu 168. Berarti 168 panjang rusuknya atau bambu yang dibutuhkan. Di sini sama dengan 168 cm. Berikutnya soal nomor 25. Putri membungkus kado berbentuk balok dengan kertas kado. Tapi ada kado berbentuk balok kurang lebih seperti ini. Panjang kotak kado 20 cm, berarti sini 20 cm. Lebarnya 12 cm dan tingginya 8 cm. 12 cm, tingginya 8 cm. Berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan Putri? Luas kertas kado menunjukkan bahwa ini mencari luas permukaan dari sebuah balok. Luas permukaan dari balok bagaimana? Yaitu panjang kali lebar, lebar kali tinggi, tinggi kali panjang. Panjang kali lebar berarti 20 dikali 12. Lebar kali tinggi berarti 12, ini dikali 8, tinggi kali panjang sama dengan 8 dikali 20. 20 dikali 12 sama dengan 240. 12 dikali 8 sama dengan 96. 8 kali 20 sama dengan 160. 240 ditambah 96 tambah 160 sama dengan 496 dikali 2 sama dengan 992 cm persegi. Atau bisa juga menggunakan cara yang kedua, perhatikan di sini ini, yaitu sama dengan mencari luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi tambah tinggi kali panjang sama dengan 2 kali panjang kali lebar 20 dikali 12 ditambah 12 dikali tinggi ditambah tinggi kali panjang. 20 dikali 12 sama dengan 204 sama dengan 2 dikali 240 ditambah 12 kali 8 yaitu 96 ditambah 8 kali 20 160 sama dengan 2 dikali 240 ditambah 96 sama dengan 336 ditambah 160 sama dengan 496 sama dengan 992 cm persegi. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dari latihan soal untuk menghadapi ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester 2 matematika kelas 5. Apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.